Siapa di sini yang udah jualan di Shopee tapi masih belum bagus-bagus amat? Nah, hari ini gue lagi mau nge-review nih. Ada salah satu toko Shopee dari member komunitas MEA yang baru mulai. Nah, produknya juga mungkin produk yang kalian bisa jual. Nah, sebenarnya dari sini, ya harapannya adalah ketika gue bikin konten ini, nah ini bisa jadi inspirasi buat kalian tentang ya sebenarnya harus ngapain sih kalau di awal gitu kan. Atau kalau ke pembeli lihat toko kalian tuh apa sih yang bakal pikiran, yuk kita mulai. Nah, jadi ini dia tokonya. Tokonya itu produk baru 9, gabungnya juga baru 4 bulan lalu, jadi wajar banget. Mengikuti 40, pengikut 109, ini biasanya nggak terlalu ngaruh kalau baru di awal. Penilaian 4,7, artinya udah lumayan nih sebenarnya nih, dengan 38 ulasan, yang kalau dibilang buat toko baru nggak jelek lah. Performa chat 67%, nah ini wajar, karena biasanya kalau toko Shopee baru mulai, itu performa chat 57%. Jadi ini memang harus ditingkatin gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sih buat ningkatin performa chat ini gitu ya, biar cepet-cepet naik ke 85 gitu ya. Apalagi kalau toko baru itu, kalau misalnya kita gerak cepat gitu ya, si Shopee juga bisa menilai. Jadi kayak toko tuh punya hak bagus gitu loh, tokonya bagus. Salah satunya dengan cara yang misalnya minta teman-teman ngechat, tapi pastiin kita harus jadi orang yang balas terakhir gitu. Kalau misalnya kita balasnya nggak terakhir gitu ya, nah itu ya gimana ya, jadinya itu bakal jadi jelek gitu. Jadi pastiin balas terakhir, karena Shopee sistemnya seperti itu. Ini masih balasannya masih hitungan menit, artinya bagus banget, tokonya lagi dijagain banget gitu ya. Nah, begitu dibuka, di sini juga ada voucher-voucher yang sebenarnya gini, voucher ini salah satu fitur dari Shopee, fitur marketing buat ngajak orang buat lihat, buat beli, buat order. Nah, buat toko baru ini seperti saya nggak lihat nih, kayaknya ada voucher follow toko nggak ya, tapi saya nggak tahu lewat atau belum. Tapi kalaupun belum, itu perlu dihidupin, karena dengan adanya voucher follow toko itu bakal bikin followers kita nambah banyak. Karena ketika ada orang yang lihat, mereka follow dikasih bonus gitu ya. Memang sih di situ kita kayak keluarin diskonnya, tapi kan yang itu diskon tersebut ditukar dengan dia jadi pelanggannya kita, yang punya kesempatan buat jualan lebih banyak lagi. Jadi ya menurut saya fair aja sih gitu. Nah, terus produknya sekilas kalau di sini lihat adalah mayoritas gamis. Ini kalau pilihan produk yang kalau kata saya gamis itu salah satu produk yang cukup oke buat Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya mau dilihat, kalau teman-teman mau riset sebelum jualan ya, kan sering banyak orang itu jualan tapi nggak dilihat pasarnya bagus atau enggak. Gitu kan, pasarnya stabil atau enggak. Nah, cara ngeliatnya gimana sih? Kan itu pertanyaannya. Salah satu caranya adalah dengan misalnya teman-teman buka di Google Trend. Jadi kayak gini. Nah, Google Trend ini sebenarnya kita bisa lihat nih apa yang orang cari ya. Nah, misalnya nih kita ngelihat lagi gamis. Nah, gamis itu misalnya kita lihat nih secara 5 tahun terakhir. Nah, data dari 5 tahun terakhir bisa dibilang gamis itu cukup stabil. Memang sih ada lonjakan-lonjakan tertentu, dan lonjakannya itu selalu kejadian di mana ya udah tau lah. Ini nggak jauh-jauh dari dekat ke Lebaran. Dari ke Lebaran dia rame, setelah itu ya dia turun lagi stabil. Tapi dibilangin jelek juga nggak stabil gitu loh. Gitu. Dan sekarang gamis, fashion muslim gitu ya nih kalau misalnya kita cari nih. Fashion muslim. Nah, gamis bahkan lebih bagus dari fashion muslim gitu ya. Terus apalagi nih produk yang dia jual itu dress. Nah, dress. Nah, jadi tetap ya kelihatan ya, gamis tetap nomor 1 dibandingin si apa tuh namanya? Gamis tetap nomor 1 dibandingin sama fashion muslim ataupun dress. Tapi ya ini adalah produk-produk yang kalau lihat ya penjualannya cukup stabil. Gitu, cukup oke. Nah, sebenarnya dengan kita ngelihat pasar seperti ini bakal memudahkan banget buat apa? Ini tuh bakal memudahkan banget buat kita milih gitu loh ketika lagi jualan produk. Karena gini, di Shopee itu kan base-nya pencarian. Kalau ngomongin pencarian, apa yang orang cari kita punya apa enggak? Kalau orang itu nggak nyari, teman-teman susah payah jualan juga nggak akan laku-laku. Karena gimana mau laku dicari aja barangnya enggak. Gitu kan. Nah, jadi ini dari sini poinnya udah oke. Tinggal masalahnya kuat nggak ngomongin persaingannya. Tadi kan kita ngomong pasarnya bagus, kuat nggak ngomongin persaingannya. Nah, itu kan PR nomor 2 ya. Nah, terus yang kedua adalah ketika lihat toko di sini yang saya nggak dapat adalah apa sih keunggulan dari Mimah mode ini. Dan ini memang sebenarnya sesuatu yang memang kalau banyak seller baru mereka biasanya belum punya style, belum punya gaya, dan itu nggak masalah. Tapi perlu tahu jadinya kalau misalnya mau rame, mau ngunggulin apa keunggulannya, apa USP-nya gitu. Karena pasar itu ya ibaratnya pasar kayak gamis, pasarnya udah besar. Nah, di situ yang diadu adalah keunikan kita dibanding orang lain apa yang kita punya di mana orang lain nggak punya. Nah, kalau kita nggak punya apa-apa, yang pasti ujungnya cuma perang harga aja, adu-aduan harga, adu-aduan model, dan itu capek. Dan di sini bisa dilihat dari mana dekorasi tokonya. Jadi itu bisa terpilih dekorasi tokonya ada apa enggak gitu kan. Terus kita lihat lagi nih dari produk yang mungkin terlarisnya nih ya.
Nah, salah satu produk terlarisnya adalah, nah ini judulnya ini cukup panjang, cukup panjang. Nah di sini ada keywordnya apa enggak nih? Ini kan PR-nya ya. Nah sebenarnya ini bisa dilihat di Shopee gitu ya. Kalau lihat dari sekilas sih, ini kayaknya ini ada beberapa keywordnya. Ada dress, ada gamis, set, hijab, seruti gitu kan. Nah tapi ini judul ini sebenarnya ini kayak dropship ya, jadi kesannya panjang banget. Sebenarnya kalau misalnya buat bikin brand sih, kalau kata saya ini kepanjangan nih. Mungkin bisa dipendekin gitu. Nah, pendeknya kayak gimana? Tapi harus optimal, jangan sampai kayak semua masuk tapi ya nggak optimal gitu loh. Panjang iya, tapi kalau misalnya kita memang brand di sedang lah kurang lebih. Mungkin kayak setengahnya ini udah cukup gitu. Tapi keywordnya harus benar-benar teriset gitu ya. Nah, terus di sini itu gambarnya ada beberapa gambar. Ini gambarnya cuma mainin varian warna. Sebenarnya kalau misalnya buat baju tergantung sih, ada stylenya kayak gini. Tapi sebenarnya bisa juga kita nampilin detail. Detail itu kayak jahitannya apa, apanya yang mau di highlight gitu kan. Nah ini tergantung dari mana yang di highlight apa aja. Tergantung dari USP-nya kita mau menjual apanya. Nah apa yang dijualnya itulah nanti yang di highlight di bagian-bagian tersebut gitu ya. Nah terus deskripsi produk, bahan Ceruti, baby doll Armani, full lapis, bahan lembut, oke, produksi sendiri, terus lingkar ini pastikan telah membaca data. Nah, ini sebenarnya deskripsinya, ini juga masih bisa lebih banyak digali lagi, karena deskripsinya ini kesannya kayak apa ya? Kesannya tuh ini banget gitu loh, kaku banget gitu. Jadi teknis banget gitu sebenarnya. Kalau misalnya kayak ini kan bahan Ceruti baby doll Armani gitu, kalau orang yang nggak ngerti Ceruti itu apa, efeknya apa, full lapis full ring hijat gitu, terus jadinya kayak gimana gitu kan. Terus desain elegan sangat nyaman tapi berasa kaku gitu. Sebenarnya ini bisa lebih digali lagi, dibikin lebih enak lagi gitu ya. Nah ini adalah di produknya. Sekarang kita lihat nih di ulasan. Oh, ulasannya masih, kalau masih baru masih oke semua, bintang 4 bintang 5, belum ada bintang 1. Terus tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat ya sekilas ya, ketika kita lihat produk lain dari toko ini 100 sekian, kamu mungkin juga suka. Nah, disinilah pertarungan sebenarnya muncul kan. Ada yang 130.000, ada yang 159.000 gitu kan. Terus 90.000 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika diadu sama yang lebih murah, nah ini menang apa enggak gitu kan. Nah ini ya salah satu yang kadang kita perlu sadar. Maka dari itulah perlu ada USP yang kita pilih. Di mana USP-nya? Di deklarasi toko, di produk, di SKU-nya. Dengan kayak gitu, meskipun ada bombardir dari pasar lain yang lebih murah gitu ya, kita aja nggak kalah amat gitu, karena ya tetap aja kan kita punya keunikan gitu. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang bisa dilihat dari tokonya secara dari luar. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakuin buat ningkatin? Sebenarnya kalau gue lihat banyak banget sih. Jadi kayak tokonya nih mungkin bisa, judulnya masih bisa di-upgrade, deskripsi masih bisa di-upgrade, terus trafficnya masih bisa ditambah gitu kan. Terus udah gitu secara karena produk masih baru gitu ya, produknya juga mungkin belum terlalu ini, masih bisa misalnya kayak branding sosmed yang lebih kencang gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih siapa lagi di antara kalian di sini yang mau di-reviewin dan dikasih tahu apa yang harus dilakuin di toko kalian. Coba yuk tulis di komen.